Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sivanya. Apa kabar semuanya saudara? Kami berdoa agar kasih anugerah kebaikan Tuhan senantiasa melimpah dalam setiap keberadaan hidup saudara, dalam rumah, dalam pekerjaan, dalam studi saudara, in every area dalam hidup saudara. Kami berdoa agar kiranya hidup ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan rahmat pertolongan anugerah dari kerajaan surga. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Taruh hikmat-Mu dalam perkataanku Tuhan. Taruh pengajaran-Mu dalam perkataanku. Agar sungguh mereka yang meluangkan waktu untuk menyaksikan renungan ini, mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa siapapun yang menyaksikan ini, mereka semua mengalami kekuatan dari kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Gerbang mukjizat. Gerbang mukjizat. Saya percaya bahwa mukjizat masih tetap terjadi sampai hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan tetap mencurahkan rahmat anugerah kebaikannya. Bahkan saya percaya bahwa Tuhan tetap ingin ikut campur dalam setiap kehidupan orang percaya. Mukjizat adalah intervensi Tuhan kepada kehidupan manusia. Mukjizat adalah cara Allah menyatakan bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Mukjizat dibutuhkan ketika saudara dan saya dengan kekuatan, dengan kemampuan, kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa, tapi mungkin hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Disitulah kita berdoa, mengangkat tangan kita, dan Tuhan dalam anugerahnya mengulurkan tangannya mengadakan mukjizat bagi setiap saudara dan saya. Gerbang mukjizat. Untuk bisa masuk ke dalam gerbang mukjizat, kita buka dasar firman Tuhan. Mazmur 100 ayatnya yang keempat mengatakan demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya. Untuk bisa masuk ke tempat tertentu, kita butuh yang namanya akses. Kita butuh yang namanya jalan masuk. Akses itu bisa bermacam-macam. Jika masuk ke sebuah rumah, maka aksesnya adalah pintu. Jika hendak masuk ke sebuah kota, maka aksesnya adalah gerbang kota. Jika sudah ingin masuk ke sebuah tempat wifi untuk bisa berselancar ke dunia maya, maka butuh yang namanya code passwordnya atau kata kunci untuk wifi-nya. Untuk kita saudara dan saya bisa masuk ke dalam sana. Demikian juga kalau saudara masuk ke sebuah ATM, kita butuh code aksesnya. Kita masukkan PIN akses kita. Begitu juga jika saudara dan saya hendak menghampiri tata Bapa Surgawi. Ketika saudara dan saya untuk bisa masuk ke dalam, kata kuncinya adalah Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya percaya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang dapat menghampiri tata Bapa di surga. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Singkatnya, akses dibutuhkan agar kita terhubung dengan sesuatu yang hendak kita masuki. Jikalau kita tidak memiliki akses atau tidak memiliki koneksi, tidak memiliki jalan masuk, maka tentu saja kita tidak dapat terhubung. Ketika saudara dan saya punya passcode untuk masuk ke dalam sebuah wifi, dan internet itu akan menghubungkan saudara ke orang-orang di luar negeri, ke tempat-tempat orang yang saudara nggak perlu pergi, tapi dengan jaringan internet kita bisa kemana-mana, dan jaringan internet tersebut membutuhkan kata kuncinya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kita sudah memiliki Yesus. Yesus menjadi jalan masuk atas kehidupan saudara dan saya. Bagaimana untuk saudara dan saya bisa menikmati mukjizat Allah yang luar biasa. Bisa menikmati segala kepenuhan Allah yang luar biasa. Bagaimana hidup ini kita bisa jalani dengan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dari ayat yang kita baca tadi, kata kuncinya adalah puji-pujian. Kata kuncinya adalah ucapan syukur. Karena orang yang suka mengucap syukur adalah orang yang dicari Tuhan. Orang yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur adalah orang yang akan melihat kebaikan, pertolongan, anugerah Allah melimpah dalam keberadaannya. Sudahkah saudara mengucap syukur hari ini? Tapi Pak Pendeta, keadaan saya sedang berat.
Tapi Pak Pendeta, hidup saya lagi berat. Tapi Pak Pendeta, keadaan saya sedang menekan. Saya tidak menyangkal, saya tidak menolak fakta bahwa memang hidup yang kita jalani kadang berat. Kadangkala penuh dengan pergumulan. Kadangkala penuh dengan hal-hal yang tidak kita duga. Tetapi hidup ini akan makin berat kalau kita mengeluh. Hidup ini akan makin susah kalau kita menyalahkan orang lain. Bahkan hidup ini akan makin sulit kalau kita justru menyerah. Tuhan mau dalam setiap keadaan hidup orang percaya, kita senantiasa mengedepankan ucapan syukur. Saya sedang sakit Pak Pendeta. Bagaimana saya mengucap syukur? Bilang sama Tuhan, sekalipun saya sakit, saya mengucap syukur. Saya masih diberi kesempatan untuk tetap membuka mata di pagi hari ini. Tapi Pak Pendeta, saya sedang membutuhkan sejumlah biaya untuk membayar uang kuliah saya. Bagaimana saya mengucap syukur sedangkan uang saya nggak ada? Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mengucap syukur. Sekalipun saya sedang membutuhkan biaya untuk kuliah saya, setidaknya saya sedang mengecap bangku kuliah. Karena ada banyak orang, mohon maaf saudara, untuk SD, SMP, SMA saja sulitnya minta ampun. Pak Pendeta, saya sedang dalam keadaan disakiti. Saya sedang kecewa berat. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Bilang sama Tuhan, walaupun saya kecewa, walaupun saya sedang mengalami hal yang menyakiti hidup saya mau mengucap syukur. Karena saya tahu rasa kecewa saya Tuhan akan ganti dengan kemuliaan bagi orang yang berharap kepada Dia. Mari ketika saudara dan saya sedang mengalami sebuah pergumulan hidup, marilah kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Percaya bahwa kebaikan Tuhan melebihi masalah kita. Percaya bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah lalai menepati janjinya. Saya tidak bermaksud membawa saudara atau mengajak saudara menjadi orang yang tidak realistis. Tapi saya mengajak saudara mengucap syukur membuat kita menjadi kuat. Mengucap syukur membuat kita menjadi tegar dalam hidup yang berat ini. Tak hanya itu, ucapan syukur adalah akses untuk kita mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan. Saya ulang lagi, ucapan syukur adalah akses untuk kita mengalami mukjizat dan pertolongan dari Tuhan. Allah akan mengirimkan berkat-Nya ketika anak-anak-Nya mau mengucap syukur. Allah akan mencurahkan anugerah-Nya ketika kita dalam keadaan sukar, tapi tetap mengangkat tangan dan mengucap syukur. Bahkan ketika hari ini keadaanmu berat dan kau rasanya susah menyembah Allah, paksa dirimu untuk sembah Tuhan. Bahkan ketika keadaanmu sulit dan kau susah untuk tetap pergi ke gereja melayani atau beribadah, paksa dirimu untuk tetap ke gereja, beribadah dan melayani Tuhan. Karena justru itu sebuah korban ucapan syukur. Mengapa dibilang korban ucapan syukur? Karena kita mengorbankan perasaan kita. Kita mengorbankan kedagingan kita. Karena lebih mudah mengeluh, lebih mudah mengoceh, lebih mudah bersungut-sungut. Tapi kita memilih untuk mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, ucapan syukur adalah akses untuk kita dapat menerima, terhubung dengan mukjizat-mukjizatnya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Tulis kolom komentar di bawah ini, apa yang saudara syukurkan dalam hidup saudara. Dan biar orang yang membacanya dan mereka juga bisa mengucap syukur bersama dengan saudara. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa selalu ingat ini, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, kita datang sama Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia.
syukur padamu. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur pada, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur padamu.